Ke tengah dikit nggak bisa? Berapa Ustaz? Ke tengah dikit gitu. Nggak gitu Ustaz. Oh enggak. Jangan, udah sini aja terus. Sini dikit. Biar kita ganteng gitu. Terus ganteng Ustaz. Sebagai bahan ketahuan. Cek. Tes. Mana nih? Maaf Ustaz. Cek, tes, cek, tes 1 2. Cek, tes, 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 cek. Cek tes 1 2. Cek.
Cek, 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 cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu kaidah-kaidah pokok tentang dakwah salafiyah. Pada kesempatan ini kita masuk ke kaidah yang ke-29. Kaidah yang ke-29. Kaidah yang ke-29, penulis memberikan judul annahum yuhadziruna min ja'lid dini wasilatan lil husuli ala dunya, yaitu Ahlus Sunnah memperingatkan dari menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Jadi Ahlus Sunnah memperingatkan kepada kita agar jangan menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Ya. Karena dunia ini kebanyakan tipu-tipu jemaah. Jadi jangan untuk mencari kesenangan dunia, mencari dunia. Karena dunia ini Taib. Dibawakan di sini beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dunia. Yang pertama, surat Al-Isra. Surat Al-Isra
pada ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya di dunia ma nasya'u liman nurid, apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, dan kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam kondisi yang tercela dan terusir. Tapi perhatikan hati jemaah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, man kana yuridu al-ajilata, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia, yaitu ad-dunya wal mata', yaitu perkara-perkara dunia beserta perhiasannya, Allah kasih, Allah berikan kepada mereka dari apa yang mereka inginkan. Jadi perkara dunia itu tidak hanya berupa perhiasannya, tetapi dari bagian perkara dunia itu apa yang dia senangi dari kesenangan-kesenangan duniawi di dunia ini. Contoh misalkan ketenaran, itu dunia. Popularitas, itu bagian daripada kesenangan dunia. Dieluh-eluhkan. Jadi tidak hanya berupa perhiasan, tidak hanya berupa barang-barang duniawi yang ada fisiknya, tapi yang sifatnya pujian itu bagian daripada perkara-perkara duniawi yang terkadang sering diharapkan, terutama bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah. Banyak orang-orang seperti ini, dia mencari kehidupan dunia dari agama. Maka semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari semua itu. Mencari kekuasaan, mencari ketenaran, mencari dia disenangi oleh banyak orang, sehingga karena dia takut kehilangan semua itu, dia pun sulit untuk menyatakan kebenaran, sehingga dia lebih memilih untuk menyimpan kebenaran itu daripada menyampaikannya, karena takut kehilangan dunia, takut ditinggal sama jamaahnya. Banyak orang-orang seperti ini. Maka berdakwah itu karena Allah, bukan karena manusia. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kurang lebih ungkapannya, beliau mengatakan begini:
la tarjun nasa fillah walakin tarjullahu finnas. Jangan engkau berharap keridhaan manusia dari kebaikan-kebaikan yang seharusnya engkau lakukan untuk Allah, dari ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap keridhaan dari mereka, dan jangan kita meninggalkan sesuatu karena takut kepada mereka. Tapi berharaplah keridhaan Allah Ta'ala dengan terus kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nah, ini ungkapan ini disebutkan oleh para ulama, bagaimana seorang itu dia berusaha untuk kokoh di atas kebenaran. Jangan sampai kemudian rasa takut dia kepada manusia, takut nanti akan disakiti, diintimidasi, takut akan dicaci, dimaki, dicela, takut tidak lagi dipuji, menjadikan dia lupa untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang dia sampaikan adalah sebaliknya. Nah, Allah katakan di situ, kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, tapi di hari kiamat mereka tidak dapat bagian karena mereka sudah mengambil bagiannya di dunia. Yang ada tersisa dari mereka adalah neraka jahanam, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, antum pernah dengar contoh hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang mereka melakukan kebaikan tapi mereka berharap pujian, sanjungan dari manusia? Kurang lebih seperti itu. Karena nanti kaitannya dengan niat. Ya, kaitannya dengan niat. Baik, ini yang pertama. Ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 169. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, pada ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, warithul kitaba, yang mana mereka mewarisi Taurat, ya'khuduna arada hadzal adna, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Jadi mereka menjual Taurat untuk mencari dunia. Dia jual Taurat itu untuk mencari dunia. Dan itu ada dalam kaum muslimin sekarang. Dia jual ayat-ayat Al-Quran untuk mencari dunia. Apa maksudnya dia jual Al-Quran, Ustaz? Jual mushaf tak? Bukan. Beda jamaah, jual mushaf boleh. Yang dimaksud jangan jual-jual ayat itu, dia ngerti di dalam Al-Quran itu dalilnya apa, tapi dia tidak mau menyampaikan kepada manusia, karena kalau disampaikan itu berpengaruh kepada tingkat pendapatannya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu bukan perbedaan pendapat,
tapi perbedaan pendapatan. Kalau mereka menyampaikan yang sebenarnya, kan itu bisa menjadikan jamaah itu lari dari mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk tetap umat ini bodoh, nggak mengerti yang hak, nggak mengerti yang murni yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nggak kepingin. Ya. Nggak kepingin. Kepinginnya itu selalu terlihat jahil gitu. Nggak kepingin umatnya itu maju. Jadi dipaksa umat ini untuk selalu butuh kepada kiainya gitu. Ini yang terjadi. Nggak kepingin kaum muslimin itu pinter. Kan Islam itu datang kan untuk mencerdaskan umat, menyuruh berdoa sendiri, nggak perlu pakai perantara. Ini enggak. Didoktrin supaya mereka tetap harus menggunakan perantara, tetap bertawassul. Nah, supaya mereka tetap bisa bertawassul, tidak segampang itu. Bahkan mereka kemudian dikenakan biaya kalau pingin cepat sampai sekian, tapi kalau pingin lama sekian. Ini lama-lama kayak jasa pengiriman. Ono sing express ada yang, antum udah dapat nggak kayak gitu? Doanya cepat sampai itu sekian, cepat terkabulkan sekian. Ya itu terjadi seperti itu. Jadi umat ini dipaksa untuk bodoh gitu. Nggak kepingin umat ini pintar. Nah, sama dulu orang-orang ahlul kitab itu begitu. Agama Katolik adalah agama yang sekarang ini mereka berasaskan bukan lagi apa kata Injil, tetapi apa kata gereja. Gereja ngomong apa? Seluruh gereja-gereja Katolik yang ada di dunia itu pasti akan ikut dengan keputusan itu. Jadi apa kata pemimpin tertinggi mereka? Islam gak punya yang seperti itu. Kalau ditanya Islam itu pemimpinnya siapa? Ya jelas Nabi Muhammad. Islam tidak mengatakan bahwasanya pemimpin tertingginya adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, tidak. Beliau imam Masjidil Haram. Ahmad Yani imamnya beda. Ya kan? Apakah kemudian Masjid Ahmad Yani ini imamnya harus mengikuti Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Pernah nggak Syekh Abdul Rahman As-Sudais memberikan instruksi untuk seluruh masjid yang ada di dunia harus seperti ini? Tidak ada. Ini berbeda dengan gereja. Makanya kan mereka akhirnya mengikuti apa kata pemimpin tertinggi. Kalau ini halal ikut halal, kalau ini haram ikut haram. Kalaupun mereka salah gampang, cukup pergi ke gereja, bilang sama uskupnya kepingin penebusan dosa. Kalau sudah kepingin penebusan dosa berarti harus ngapain? Ya bayar. Ujung-ujungnya duit. Jadi sing sugih sapa? Kata mereka, ini fakta. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika imam besar mereka, bahasanya apa? Meninggal atau mati?
Hah? Apa bu? Mati ya? Koid katanya. Kan berkumpul seluruh pembesar di pusatnya. Di mana pusatnya itu? Iku loh, KBS. Tugu Pahlawan. Di Surabaya kan pusat Tugu Pahlawan coba. Ya toh? Antum kalau ngomong Surabaya ya Tugu Pahlawan coba. Berkumpul untuk mencari pemimpin baru. Ya, mencari pemimpin baru. Nah, ada satu fakta unik dari proses itu. Kata mereka begini, mencoba untuk mereka gambarkan pemimpin sebelumnya, yaitu siapa namanya? Paus siapa? Paus siapa? Bu nggak ngerti sih, paus itu pokoknya. Paus itu pokoknya. Tak minum dulu jangan. Kata mereka bahwasanya paus tersebut paus yang sederhana, dia tidak mengambil gaji dari kepemimpinannya. Iya, nggak ngambil gaji. Tapi kan hasil penebusan dosa itu piro juga. Kan semakin banyak dosanya semakin besar uangnya. Mosok antara dosa berzina dengan dosa nggak sengaja ngelihat wanita cantik sama. Ya beda aja. Kone beda. Uangnya beda. Maka kan coba lihat kisahnya siapa? Salman. Ketika pendeta tempat dia belajar itu meninggal, didapati di dalam gudangnya ada 7 gentong isi Selama ini uang-uang tuh dikumpulkan di situ semua, baik sedekah, infak, sampai uang penebusan dikumpulkan di situ. Dikira selama ini ternyata pendetanya itu baik, tahu-taunya pendetanya itu pendeta paling buruk. Tadinya mau dibuat acara besar atas kematiannya, berubah menjadi disalib. Nah, mereka seperti itu, Ahlul Kitab. Lalu apa kata Allah Ta'ala setelah itu? Wa yaqulun, lalu kemudian mereka berkata, sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun misluhu ya'khudhu. Kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya. Artinya mereka tidak akan pernah puas gitu. Mereka akan selalu mengambil harta tersebut karena mereka menjual agama ini untuk mendapatkan harta. Alam yu'khad alaihim mitsaqul, mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat, alla yaqulu 'alallahi illal haq, untuk mereka tidak mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang hak. Wa darasu ma fihi, ya, padahal mereka telah mempelajari hal itu di dalam Taurat. Wad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun, maka ketahuilah negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Afala taqilun, dan tidakkah kalian memiliki akar untuk berpikir dalam masalah itu? Mereka ngerti, tapi mereka simpan kebenaran itu karena takut dunia mereka hilang. Kalau disampaikan kebenaran, orang pada lari. Kalau orang pada lari, tidak punya pendapatan. Ya. Sama seperti ungkapan yang mengatakan dulu, iya benar, namanya tahlilan itu kan tradisi, ya, namanya tahlilan itu kan tradisi. Tapi kalau kita sampaikan, khawatirnya nanti akan
Banyak masyarakat yang tidak terima. Loh, ini kan menunjukkan berarti dia kan tidak berani untuk menyampaikan hal tersebut. Karena takut kedudukan dia, posisi dia, ya, nama besar dia akan rusak kalau dia mengatakan hal tersebut tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Wis kadung basah lebih baik nyebur sekalian. Nyebur sekalian. Kasihan orang-orang seperti ini. Ya. Karena kalau mau banting setir itu rodok berat. Wis kadung celah-celah Wahabi, ad-dolar afdhalu minad dalil. Terus banting setir, nyampaikan yang hak, habis nanti dicela. Daripada dicela, dicaci maki, lebih baik ya sudah wis kita defense saja, bertahan saja. Kan begitu. Belajar dari para sahabat. Bukankah banyak dari para sahabat yang dahulu mencela, mencaci maki Nabi, bahkan memerangi Nabi, setelah itu masuk Islam kemudian menjadi baik? Kenapa kita tidak bisa? Saya punya satu guru, Pak. Namanya Ustadz Mahsun rahimahullah. Antum boleh searching di YouTube. Dulu itu beliau adalah mantan kepalanya tarekat. Bukan tingkatan syariat, bukan hakikat, makrifat beliau itu. Bukan makrifat, makrifat. Beliau kalau pergi kajian ke tempat-tempat pengajiannya, iki karpet hijau, masih karpet merah. Sekarang beliau minum nih. Contoh aja, Pak. Contoh. Ya apa contoh? Nggak habis, semua berebut. Beliau waktu ngajar saya, beliau ngajar siro. Beliau ngajar siro. Saya 3 tahun diajar sama beliau siro. Ini saya ceritakan antum nih. Nanti tobatnya kalah debat sama Ustadz Yazid. Itu tobatnya begitu. Cerita. Cuci tangan, bekas makan, barokah diperebutkan sama jamaah. Satu ketika ketemulah, datang Ustadz Yazid ke Lombok, rahimahullah. Dialog kalah hujah. Akhirnya beliau bilang, satu pesan Ustadz Yazid kepada saya, semua kitabmu bakar katanya. Kitab-kitab sesat semuanya ini. Apa terjadi? Beliau belajar tentang akidah yang hak. Ketika dia belajar menjadi orang yang lurus akidahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau tebus kesalahannya, menjadi orang paling depan untuk membela dakwah salaf. Dipanggil kantor polisi, berangkat. Dulu orang-orang yang cium tangan beliau, bekas-bekas cuci tangan yang perebutkan, balik menyerang beliau, beliau tidak takut. Sekarang apa yang beliau petik? Kami sebagai murid yang melanjutkan dakwah beliau. Beliau di alam kubur mendapatkan hasil dari apa yang beliau tanamkan selama beliau ngajar di pondok. Ini pembesar. Dahulu dia pembesar beliau. Tapi tobat, sampaikan yang hak. Antum boleh searching di YouTube, ada kok beliau. Antum tulis Ustadz Mahsun Lombok gitu, nanti keluar. Identiknya beliau itu selalu ceramah pakai bahasa Lombok. Kalau ceramah di televisi, ya televisi lokal lah bahasanya. Kalau di sini kan beberapa stasiun TV khusus Jawa Timur, di sana juga ada. Searching aja. Itu guru saya dulu, 3 tahun saya belajar. Beliau termasuk
guru-guru dan ustadz-ustadz awal dari pondok Abu Hurairah, tempat saya belajar. Itu guru-guru awal. Nah, beliau bisa seperti itu. Kenapa yang lain nggak bisa? Beliau punya ilmu, orang-orang itu punya ilmu. Tapi itu tadi, kecintaan mereka terhadap dunia menjadikan mereka tertutup dari menyampaikan kebenaran. Tak berani, takut kehilangan dunia. Mereka sudah kadung nyaman dengan dunia ini. Antum bayangkan jemaah, lihat tiba-tiba datang bawa mobil mewah, ya toh? Tiba-tiba datang ke pondok bawa 1 unit bus. Apakah mereka mencela? Tidak. Coba kalau Ahmad Yani kedatangan bus, oh itu bantuan luar negeri ku Wahabi, langsung kena sikat. Sementara mereka kampanye kemana-mana. Mereka kalau diundang mereka sebutkan, oh tarif kami sekian, harus melalui manajemen A, B, C, D. Kalau datang harus dijemput pakai Alphard. Kalau keluar kota harus di hotel bintang 7, saking keblingernya itu. Cari hotel bintang 7. Pusing soalnya. Biasa aja tuh. Nggak komen apa-apa mereka. Tapi coba kalau lihat ustadznya, ternyata ustadznya punya kendaraan yang lumayan bagus. Oh, hasil jual agama katanya. Padahal ustadznya punya usaha. Ternyata ustadznya kaya 7 turunan dari awal. Lah, kok aneh orang-orang seperti ini. Lucu dunia ini. Begitulah mereka. Mereka menuduh kita untuk menjual agama. Karena aslinya mereka yang seperti itu. Maka semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang seperti ini. Dan sudah tidak usah antum mencela mereka. Mereka orang-orang yang sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Doakan supaya Allah memberikan hidayah dan menarik semua tuduhan fitnah, dan berbalik untuk menolong agama Allah Ta'ala dengan ikhlas. Karena ingat, saya ingin sampaikan sama antum, tolong ini diingat, nasihat dari guru-guru kami, nasihat dari syekh-syekh kami, bahwasanya agama ini hanya patut ditolong oleh orang-orang yang ikhlas, dan hanya orang-orang yang ikhlas yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau antum belum bisa ikhlas dalam berdakwah, sebaiknya minggir dulu lur. Keluar dulu. Belajar dulu tentang keikhlasan. Baru kemudian kembali menuju jalan dakwah. Jalan dakwah itu berat. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran itu pasti ditolong, tapi di balik pertolongan Allah terhadap dakwah yang hak ini harus diuji dulu. Dan orang-orang yang bisa lulus ujian adalah orang-orang yang mukhlisin. Bukankah Allah ketika membawakan pernyataan iblis di dalam Al-Quran, antum lihat apa kata iblis dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-39 sampai 40, Allah mengatakan, qala rabb, iblis berkata, ya Rabb, bima agwaitani, ya,
Wahai Rabb, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyanna lahum fil ardi, maka niscaya aku akan jadikan dunia terasa indah di hadapan mereka. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis kasih tahu setelah itu, siapa yang tidak bisa disesatkan oleh dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka kalau kepingin ditolong sama Allah, itu syarat mutlak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kepingin sunnah ini bisa terus menjadi nikmat terbaik bagi antum, ikhlas. Antum kepingin istiqomah di atas kebenaran, ikhlas. Itu syarat mutlak, tidak bisa antum kompromikan. Ikhlas. Antum kepingin sukses dalam menuntut ilmu, ikhlas. Karena banyak orang-orang untuk ilmu itu tidak ikhlas. Apa contoh untuk ilmu tidak ikhlas? Supaya bisa dapat jodoh orang cantik. Nanti kalau lulus dapat jodohnya cantik karena sudah jadi ustadz. Wakil seperti ini banyak. Urusan jodoh itu nanti, antum ikhlas dulu. Mungkin dalam bayangan antum yang cantiknya level 8, ternyata Allah datangkan kepada antum level 10. Nah, itu ikhlas dulu. Urusan itu nanti. Tata hati. Terus antum nih, talabatul ilm, akhlisu niyatakum fi talabil ilm. Allah antum ala sabilil haq lintisari hadzal din wa la tukhallit niyatakum bi syai'in radhi ghairu nafi' ma bi fa'idah. Anta tudayyi al waqt, tudayyi al umur fil umur ghairu nafi'ah, wallah ma fi fa'idah. Wallah ahsan antum tabi roti Maryam ada fil bait. Pulang jual roti Maryam sudah. Talabatul ilm. Baik. Ayat ketiga Surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ayat yang ke-200, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah selesai dari mengerjakan manasik kalian, yaitu ibadah haji, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, maka berzikirlah lebih daripada itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka di antara manusia ada orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dia hanya minta kebaikan di dunia, tapi tidak minta kebaikan di akhirat. Makanya doa yang terbaik itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan minta cuma satu. Minta kebaikan dunia. Dunia ini semu, sebentar. Berapa tahun saya hidup dunia ini? 50, 60. Nggak sebanding dengan sehari di akhirat. Sehari di akhirat berapa tahun? 1000. Andai kata antum hidup 100 tahun, baru berapa jam berarti di dunia? Saat temu tukar. Ada nih. Ada dulu coba. Biasanya bunyi tet gitu, nggak ada. Hah? Jam biru saja nih.
Taib, kita lanjutkan sedikit ya jemaah. Kita tambah satu hadis. Kemudian dibawakan di sini hadis riwayat Bukhari, yang mana hadis ini punya riwayat banyak ya. Hadisnya diriwayatkan dari banyak jalur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah." Celaka budak-budak dinar, budak-budak dirham, dan budak-budak khamisah. Khamisah itu salah satu jenis kain dari Yaman. Ya. Salah satu jenis kain dari Yaman. Dia berwarna hitam. Disebutkan di sini al-khamisatu kisaun aswadu murabba', yaitu satu kain yang berwarna hitam dan dia berbentuk murabba'. Murabba' itu persegi. Mahal. Jadi kain yang bagus dari Yaman. Nah, Nabi mengatakan celaka orang-orang yang menjadi budak-budak ketiga hal ini. In u'tiya radhi, kalau dia dikasih dia senang. Wa in lam yutas sahid, tapi kalau dia tidak dikasih dia kecewa. Ini tipe orang yang kalau dia bantu orang itu dia selalu kepingin dapat cuan mulu gitu. Ono duit tidak, enggak ono duit enggak gelem. Berat gitu. Ya tidak semua hal itu antum uangkan. Bantu saudara sekedar dorong ke pom bensin, musuh butuh. Allah karim. Siapa tahu gara-gara antum dorong sepeda motor sohib antum yang kehabisan bensin tengah jalan, antum dorong, ternyata itu sebab antum dimasukkan ke dalam surga. Tidak tahu gitu. Kita tidak ngerti. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari kebaikan seorang hamba. Maka jangan dikit-dikit ada uangnya enggak? Ada uangnya enggak? Celaka, wantakasa binasa. Celaka, binasa orang seperti ini. Kalau dia tidak bertobat, dia bisa binasa. Karena Nabi SAW mengatakan dengan bahasa ta'isa, celaka. Bukan pakai alif loh ya, ta'isa celaka. Kebinasaan bagi orang-orang yang menjadi budak-budak dinar, budak-budak dirham. Maksudnya ini adalah mata uang di zaman itu. Jadi jangan menjadi budak-budak harta. Gara-gara harta antum tinggalkan ibadah. Berapa sih antum dapat? Ninggalin sholat, ninggalin ibadah. Alasannya Ustaz, banyak kebutuhan. Nah, antum kira kita nggak ada kebutuhan? Semua manusia ada kebutuhannya. Panggilan sholat diabaikan. Gimana Allah mau memudahkan urusan antum? Ya akhirnya sampaikan sama antum ya. Terkhusus antum sebagai pejuang keluarga. Gimana ceritanya antum mencari rezeki Allah tapi antum bermaksiat sama Allah Ta'ala?
Antum sedang cari rizki Allah, antum bekerja tapi antum maksiat. Apa maksiatnya? Enggak sholat. Gimana rizkimu datang antum maksiat? Harusnya antum merayu Allah Ta'ala itu dengan sholat tepat waktu, menjaga sholat, ibadah-ibadah dijaga. Itu cara merayu Allah, supaya rizkinya itu datangnya lebih mudah. Ini enggak. Kepingin dapat rizki tapi malah bermaksiat. Kan repot. Setelah sekian lama bekerja nggak dapat rizki banyak, yang disalahkan mulai suudzon sama Allah. Allah nggak sayang. Lah kita yang salah kok. Kenapa kita kerja kemudian kita tidak ibadah? Kenapa tatkala kita kerja kita tidak sholat? Kenapa tatkala kita bekerja kita tidak perhatikan perintah-perintah Allah? Bulan Ramadan gak puasa alasannya kerja berat. Antum tidak perang. Para sahabat tuh perang. Tidak ada rukhsah untuk tidak puasa. Puasa panas. Surabaya berapa sih panasnya? 40 maksimal. Saudi kalau musim panas 50. Antum pernah rasakan panas 50? Belum pernah kan? Oh, kita kan ngukur jalan, Ustaz. Apa salahnya dengan hayalah sholat antum berhenti sejenak? Siapa tahu setelah antum sholat ternyata kok tadi HP ini gak ono sing nyangkut-nyangkut. Wis tak sholat dulu lah, ngadu sama Allah Ta'ala. Pas antum selesai sholat, assalamualaikum, zikir, sholat sudah, antum buka, tang ting masuk gitu loh. Tak ngerti kita. Rayu Allah Ta'ala. Akhirnya ketika antum ingin targetnya itu, pokoknya dari pagi sampai malam itu sekian, Allah cepatkan target itu datang. Cepat ketemu keluarga. Don't work hard, tapi pray hard. Itu yang benar. Sekarang itu ya bukan kerja keras tok, tapi ibadahnya kudu keras. Kita lihat sisi sebelum kayanya Qarun ya. Qarun itu sebelum kaya, dia terkenal dengan ahli ibadah. Suka doa, suka ibadah. Tapi giliran kaya, nah itu tidak boleh kita ikuti kayak gitu. Giliran kaya dia kufur. Tapi sebelum kaya, coba baca Qarun itu. Ibadah, doa, nangis di hadapan Allah. Nah kita sebelum kaya nangis, setelah kaya harus lebih nangis. Gitu caranya. Ya, jangan kayak prinsipnya orang-orang di luar sana yang aneh itu, kecil dimanja, kaya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Itu kan karpe antum. Berat ya. Ikhwan, perbaiki hubungan dengan Allah. Jangan menjadi budak-budak dunia sehingga meninggalkan yang hak, menjadikan kita lupa untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, karena hal tersebut bisa menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini jemaah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.